Kita umat pemenang, kita umat pilihan, dan kita umat yang diselamatkan. Amin. Haleluya. Bila engkau ingin diselamatkan oleh kuasanya, oleh darahnya. Bila engkau ingin diselamatkan, besar kuasa darah domba. Bila engkau ingin diselamatkan oleh kuasanya, oleh darahnya. Bila engkau ingin diselamatkan, besar kuasa darah domba. Katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bila engkau ingin diselamatkan oleh kuasanya, oleh darahnya. Bila engkau ingin diselamatkan, besar kuasa darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan, oh ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, bersama-sama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Roh Kudus turun atas setiap kita. Kita menerima pemulihan. Kita disempurnakan. Kita disiapkan untuk menerima kerajaan surga yang kekal buat setiap kita. Amin. Haleluya. Memuji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Kita diselamatkan. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan, ku jawab ya,
ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh mengasihi kami. Kau setia bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari bersama-sama pujikan ini bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, aku aman karena kau menjagaku. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi siara bara 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 la 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 wasikana nama nama se. Oli pikena nama rabasikara bara la 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 wasikana nama se. Kami datang menyerahkan hidup kami tetap kepada tangan yang kuat Tuhan. Siara bara la 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 wasikana nama rabasikara bara la 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 wase. Tidak la basikana nama rabasikara bara la la wase. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku berterima kasih, ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih. Engkau baik, Engkau setia buat kehidupanku. Terima kasih buat rencanamu. Terima kasih buat rancanganmu. Terima kasih Bapakku yang baik. Haleluya, haleluya. Hiara bara bara la 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 wasikana namara bara la 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 wase. Biar kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Shina mambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yada bara wasikara bara la 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 wase. Tinggal tenang di hadapan Tuhan. Disitulah kekuatanmu, disitulah kemenanganmu, disitulah engkau akan melihat kuasa yang besar bekerja di dalam kehidupanmu. Tinggal tenang dan percaya, tetap berdoa kepada Tuhan. Dia Allah yang besar. Tidak ada yang melebihi kuasa yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Syarabarabaralala. Engkau sudah dipanggil dan dipilih. Engkau sudah ditetapkan sebagai anak-anak kerajaan surga. Terima, bersukacitalah dalam hidupmu, sebab engkau sudah ditentukan untuk mempunyai kehidupan yang kekal, mewarisi kerajaan surga, mahkota bagimu. Terima kemenangan, terima sukacita, terima sorak-sorai. Haleluya, berikan kemuliaan baginya. Oh, bersukacitalah, tinggal tenang dan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Firman-Mu yang memberkati kami Tuhan. Terpujilah nama. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan menerima bersama-sama firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan ini membuat kita mengerti bahwa banyak orang hidup tidak ada iman di dalamnya. Sedangkan Tuhan sangat memperhitungkan yang namanya iman.
Dengan jelas firman Tuhan mencatat bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu merupakan satu-satunya dasar untuk kita berharap dan untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Seringkali Tuhan itu sudah banyak mempersiapkan segala sesuatu untuk diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi masalahnya, banyak anak-anaknya yang tidak siap hidupnya untuk menerima segala yang sudah Tuhan siapkan, yang akan Tuhan berikan untuk menjadi segala yang baik di dalam kehidupannya. Karena dia tidak mempunyai iman di dalam hidupnya. Ya, jadi kita akan belajar kuasa iman. Ya, kita akan belajar karya iman itu apa. Ada dua hal tadi dikatakan, waktu anak manusia itu datang, apakah ada iman di bumi. Itu menjelaskan, berbicara tentang bahwa iman itu sangat berkaitan dengan keselamatan kita yang akan datang, yaitu kehidupan kekal. Jadi waktu kita serius untuk mengharapkan keselamatan itu, keselamatan yang kekal itu menjadi bagian kita yang pasti, satu-satunya cara cuma satu, kita benar-benar harus mempunyai iman di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, karena tanpa iman orang mustahil melihat Allah. Ya, kita lihat bukti dari satu kisah di dalam Alkitab tentang 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh. Mereka sama-sama hidup mengerjakan hal yang sama, yaitu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka mempunyai tujuan yang sama untuk masuk di dalam pesta pernikahan anak domba. Tetapi kita lihat bahwa 5 perempuan yang bijaksana ini dia sedang melakukan perjalanannya dengan iman. Ya, ini 5 perempuan bijaksana ini menggambarkan perjalanan iman mereka di dalam Tuhan. Bukti yang ada yaitu dia sangat tanggung jawab akan pelita yang dia bawa. Bagaimana dengan kita? Pelita itu merupakan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan yang sudah datang kepada kita? Sudahkah kita selalu tahu bahwa saya harus tanggung jawab dengan firman-firman yang sudah saya terima setiap saat? Ya. Arti tanggung jawab itu kita harus memelihara dan membangun firman itu untuk menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat di dalam kehidupan kita. Salah satu yang digambarkan lewat 5 perempuan yang bijaksana, dia membawa minyak. Minyak ini dengan pasti untuk pelita. Ya, supaya dia dapat selalu membiarkan firman itu menjadi kehidupan di dalam perjalanannya, di dalam apa yang dia kerjakan, di dalam apa yang dia harapkan, di dalam semua apa yang dia tuju. Amin. Berbeda dengan 5 perempuan yang bodoh. Ya, dia tidak pernah tanggung jawab dengan pelitanya. Karena itu dia tidak memusingkan, dia tidak pernah menganggap penting bahwa dia harus punya minyak untuk pelita ini. Artinya dia tidak pernah punya gairah, dia tidak punya perhatian, dia tidak
punya pengertian bahwa saya harus selalu membangun, memelihara firman itu, membangun firman itu supaya menjadi bangunan yang kokoh. Tetapi dia membiarkan firman itu. Apa yang dia bawa ya di dalam kehidupannya, ya dia terima. Ya, seringkali banyak orang dia berjalan dengan tidak ada imannya. Dia tidak menganggap iman itu menjadi sesuatu yang harus ada di dalam kehidupannya. Karena itu mereka mendengar firman dan membiarkan firman itu berlalu. Tidak memelihara dan tidak membangunnya di dalam kehidupannya. Tadi sudah saya katakan bahwa tanpa iman semuanya akan menjadi sia-sia. Dan kisah perempuan 5 bijaksana dan bodoh ini menjadi bukti waktu orang itu tidak berjalan dengan iman, ya, semua yang dikerjakannya menjadi sia-sia. Apa yang dibuatnya percuma, tidak menghasilkan apa-apa. Seringkali banyak orang berjalan di dalam Tuhan, mereka sulit menerima segala sesuatu, tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Jangan-jangan orang itu sedang hidup di dalam kehidupannya tanpa iman. Ya, dan kita lihat bahwa 5 perempuan yang bodoh ini semuanya menjadi sia-sia. Di akhir perjalanannya dia tidak masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Sehingga apa yang dia sudah buat, kerjakan, harapkan, itu semua runtuh menjadi sesuatu hal yang tidak berguna dan tidak mewujudkan sesuatu yang baik. Ya, beda dengan 5 perempuan bijaksana. Ya, orang yang membiarkan iman itu ada di dalam kehidupannya. Apa yang dikerjakannya, dilakukannya, apa yang diharapkannya, apa yang dituju, tidak pernah menjadi sia-sia. Dan perempuan bijaksana ini yang menjadi satu bukti gambaran buat kita. Di akhir perjalanannya, dia sudah tahu bahwa ada satu kepastian. Waktu aku membiarkan firman itu tinggal dan aku pelihara, aku bangun menjadi kekuatan yang kokoh di dalam kehidupanku. Saat aku tanggung jawab dengan firman, saat aku tanggung jawab dengan pelita, dengan membawa minyak, aku sangat tahu bahwa kepastian itu sudah terjadi untuk aku masuk di dalam perkawinan anak domba. Amin. Ya. Jadi ini yang membedakan orang yang hidup di dalam Tuhan. Dia hidup dengan tahu iman itu sangat menentukan segala-galanya di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita menjadi perempuan-perempuan yang bodoh. 5 perempuan yang bodoh. Mengikut Tuhan hanya mengandalkan pengharapan kepada Tuhan. Ya. Sedang membangun tujuan perjalanan kepada Tuhan. Tetapi dia tidak pernah mendasari dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang membuahkan pengharapan kita, tujuan kita menjadi satu kenyataan, jawaban yang baik, yaitu waktu orang itu tinggal di dalam firman. Waktu orang itu sangat tanggung jawab dengan pelitanya. Ya, apa yang Tuhan berikan. Termasuk saat ini, kita harus tanggung jawab apa yang sudah kita dengar. Mari kita memperbaiki. Mungkin kita banyak tidak melakukan hal-hal yang tanggung jawab di dalam kehidupan kita saat kita menerima firman. Kita memulai
memperbaiki, memperbarui. Tidak ada waktu yang terlambat. Sehingga jangan sampai semuanya itu menjadi kesia-siaan. Karena kita tidak mengerti sesungguhnya bahwa iman itu harus benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa iman itu karya iman untuk kehidupan kita yang sekarang ini, di dunia ini. Ya, yang pertama, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan sadar dan berjaga, lawan kita si iblis. Lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa iman itu benar-benar harus dipelihara dan dibangun. Firman itu harus dipelihara dan dibangun menjadi bangunan yang kokoh di dalam kehidupan kita. Bahkan biarlah itu menguasai kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita akan menjadi anak Tuhan yang babak belur. Ya, dipermainkan iblis. Kita masuk di dalam tipu muslihat iblis karena tidak ada senjata. Dan bukannya Tuhan tidak mau membela, karena jelas di dalam firman Tuhan 1 Petrus ini, tugas untuk melawan itu kita, bukan Tuhan. Tuhan itu tanggung jawab memberikan kemenangan. Karena dikatakan lawan, berarti kita yang mempunyai tanggung jawab untuk melawan. Waktu kita melawan dan tidak ada senjata, kita tidak mempunyai kehidupan yang ada iman di dalam kita. Percayalah, kita akan babak belur, kita akan berjalan di dalam pengiringan Tuhan, tetapi kehidupan kita akan terus mengalami kekalahan. Tidak sedikit Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang mengalami gini. Sudah berharap, tetapi kok tidak ada membuahkan hasil yang baik di dalam hidupnya. Oke? Yang kedua, ya, tadi pertama untuk senjata. Karena tiap hari kita ini menjadi target iblis. Ya. Dan iman itu satu-satunya harus menjadi kepastian, harus ada di dalam kehidupan kita supaya kita mengalami kemenangan, menuju kemenangan dan terus masuk ke dalam kemenangan. Yang kedua, waktu iman itu ada pada seseorang, karya iman itu, ya, orang itu sedang hidup dengan berjaga-jaga. Jadi bedanya orang hidup tidak berjaga-jaga, orang itu tidak hidup di dalam iman. Tetapi waktu orang itu mengerti iman itu penting di dalam hidupnya, iman itu ada di dalam hidupnya, orang itu sedang hidup dengan berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga ini satu tindakan yang baik dan itu perintah Tuhan. Karena Tuhan sering sampaikan kan, kamu harus berjaga-jaga. Nah, ini caranya bagaimana kita hidup berjaga-jaga. Hiduplah, biarlah iman itu ada di dalam kehidupanmu. Ya, dan yang ketiga, waktu kita hidup di dalam iman, Yosua 1 ayat yang ke-8 bisa nanti dibaca di rumah masing-masing. Dia sedang bertindak hati-hati di dalam hidupnya. Ya. Saat ini banyak tipu muslihat iblis. Susah membedakan, beda-beda tipis, membedakan kebenaran dengan itu jebakan-jebakan dari iblis. Tetapi waktu kita tekun, setia, membiarkan iman itu ada di dalam kita, kita tidak akan bakalan jatuh di dalam jebakan iblis. Karena kita sedang hidup dengan bertindak hati-hati. Amin.
kita sedang hidup dengan bertindak dengan hati-hati. Orang inilah tidak pernah akan masuk jatuh di dalam jebakan iblis. Ya. Dan yang keempat, ya, saat orang itu ada hidup di dalam iman, ya, dia sedang membiarkan perjalanannya menjadi berhasil. Dan dia mendapat keberuntungan. Ya, perjalanannya menjadi berhasil dan engkau akan mendapat keberuntungan. Engkau akan menjadi beruntung. Jadi bukan dukun, bukan jimat yang membuat keberhasilan dan mendatangkan keuntungan. Tetapi saat orang itu hidup dan membiarkan iman ada di dalam hidupnya, dia otomatis keberhasilan itu ada di dalam jalan-jalannya dan keberuntungan itu datang di dalam hidupnya. Amin. Yang kelima, dikatakan waktu orang itu hidup di dalam iman, dia sedang membiarkan iman itu menjaga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, banyak orang yang sudah mengerti firman tetapi masih KO, masih kalah, akhirnya dia jatuh. Tetapi waktu kita membiarkan iman itu ada di dalam kehidupan kita, itu kita sedang membiarkan kita ini terluput, tidak bisa jatuh di dalam dosa. Ingat kehidupan Yusuf, dia sangat fokus dengan hidup yang memelihara iman di dalam hidupnya. Sehingga waktu tawaran apapun saja yang dibuat iblis, dia tidak bisa jatuh di dalam dosa. Bukan dia orang super dan kuat, tetapi yang membuat dia super dan kuat karena iman yang ada di dalam hidupnya. Ya, yang keenam, waktu kita membiarkan iman ada di dalam kehidupan kita, kita sedang membiarkan itu menjadi bukti bahwa kita sedang ada di dalam kebenaran. Ya, maksud saya begini, tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa kita sedang tinggal di dalam kebenaran, ya pun, iya kan? Tetapi waktu kita membangun iman, memelihara iman di dalam kehidupan kita, itu sudah menjadi bukti kita sedang ada di dalam kebenaran. Kita sedang ada hidup di dalam kebenaran. Amin. Ya. Yang ketujuh, waktu kita terus membiarkan iman ada di dalam kita, kita sedang membangun kepercayaan kepada Tuhan. Karena kepercayaan itu gampang direbut oleh kuasa kegelapan. Kepercayaan itu gampang digoyahkan, dipengaruhi, bahkan diambil oleh segala situasi yang terjadi di dunia ini. Contohnya Petrus. Awal-awal dia sangat percaya kepada Tuhan dan melihat Tuhan. Tetapi gara-gara ada yang angin, ada cuaca yang buruk, dia terganggu kepercayaannya, dia jatuh tenggelam saat dia berjalan di atas air. Nah, Tuhan tidak mau ini terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak akan terjadi di sekitar kita, hal-hal yang akan mempengaruhi. Tetapi mari, bagaimana supaya kita tetap percaya dan tidak goyah sedikit pun. Biasakan kita hidup untuk memelihara iman di dalam kehidupan kita. Ya, kita sedang memelihara, membangun kepercayaan kita kepada Tuhan terus menerus. Ya, dan yang ketujuh, ya, kita lihat bahwa iman itulah, ya, waktu iman ada di dalam kehidupan kita, kita sedang membiarkan mujizat-mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ini orang yang sangat terbatas, dan hari-hari ini kita perlu banyak mujizat-mujizat dari Tuhan.
sekalipun sangat mustahil, Tuhan akan kerjakan mujizat itu kepada orang yang membiarkan iman ada di dalam kehidupannya. Amin. Dan yang ke-8, waktu orang itu membiarkan iman terus ada di dalam kehidupannya, iman itu akan menyembuhkan segala sakit penyakit di dalam setiap kehidupan orang-orang yang selalu tinggal di dalam iman. Ya, banyak hal yang melemahkan kita, banyak hal yang bisa mengganggu kesehatan kita. Tetapi waktu kita tinggal di dalam iman, dikatakan kuasa iman itu, karya iman itu yang akan menghalau semuanya itu, meluputkan dan menyelamatkan kita. Orang yang beriman, ya, dia sedang mengalami proteksi yang kuat dari Tuhan, ya, menyembuhkan sakit penyakit, mengangkat segala kelemahan-kelemahan kita, ya. Dan yang ke-9, kita sedang membiarkan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan saat kita membiarkan iman itu ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ke-10, iman itu yang membawa kita ada di dalam jalan untuk menuju ke surga. Pastikan minyak itu ada di dalam setiap kita, supaya kita menjadi 5 perempuan yang bijaksana. Segala apa yang kita kerjakan, harapkan, dan kita tuju tidak menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi segala yang baik yang kita terima. Ya. Yang terakhir saya ingin menjelaskan sedikit, sebab iman itu tidak bisa diusahakan manusia, tidak bisa dibentuk, tidak bisa diwujudkan manusia oleh manusia. Ya, bahkan kita tidak bisa minta, kita tidak bisa mendoakan supaya tiba-tiba kita beriman. Tetapi firman Tuhan mengatakan di Roma 10 dikatakan bahwa iman itu timbul, iman itu ada hanya karena mendengar. Mendengar apa? Firman Kristus. Jadi ini hal yang sangat penting, mari kita dengarkan bersama-sama. Karena kita kan mau jadi orang-orang yang beriman. Dikatakan, ayo dengarkan dengan sungguh-sungguh, ya. Iman hanya ada pada orang yang membaca firman setiap hari. Ya. Firman Tuhan tegaskan, lakukan itu berkali-kali. Lakukan itu berulang-ulang kali. Lakukan itu terus-menerus. Ya. Karena iman hanya ada pada orang yang seperti ini. Ya. Berulang-ulang kali, terus-menerus, tekun membaca firman tiap hari sampai Tuhan Yesus datang. Iman hanya ada pada orang yang merenungkan firman Tuhan. Bagaimana waktu-waktu kita setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan? Sudahkah ada waktu atau kita banyak kali lupa, ya kan, untuk merenungkan firman? Karena firman Tuhan menegaskan, bukan hanya tiap hari, siang dan malam, biarlah firman itu ada di dalam pikiran kita. Kita renungkan, ya, sebab firman itu benteng. Katanya kita mau punya kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa ditembus oleh segala hal yang terjadi. Ya mari, selimuti kita, bungkus hidup kita dengan merenungkan firman siang dan malam, ya. Dan yang ketiga, ya, iman hanya ada pada orang yang memperkatakan firman. Mulai biasakan perkatakan firman. Percayalah, saya sudah membuktikan itu akan menjadi mujizat-mujizat terjadi yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sudah mencontohkan waktu dia di padang gurun, dia memperkatakan firman. Seringkali kita tidak ada di dalam padang gurun, dalam keadaan hidup kita enak, nyaman, kita aja tidak memperkatakan firman. Bagaimana kalau kita sedang dihadapkan di padang gurun? Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh waktu di padang gurun, dia tidak
hadapi itu dengan persungutan, kekecewaan, kemarahan, keputusasaan. Tidak. Yesus menghadapi padang gurun dengan memperkatakan firman. Perkatakan firman itu. Perkatakan firman itu. Ya. Baik di dalam keadaan baik maupun di dalam padang gurun, Tuhan katakan, biar kemenangan itu menjadi bagianmu. Perkatakan firman, ya. 3 hal itu tolong kita benar-benar camkan ini. Tidak ada bisa ditawar-tawar lagi, tidak ada yang bisa dikurang-kurangin lagi. Jadi iman hanya ada pada orang yang membaca firman Tuhan setiap hari, berulang-ulang kali. Perdengarkan itu pada telinga kita, firman yang kita baca. Ya, lakukan itu terus-menerus dengan setia sampai Tuhan Yesus datang. Yang kedua, firman itu ada, iman itu, ya kan? Iman hanya ada pada orang yang merenungkan firman siang dan malam. Buat waktu. Harus terjadi ketiga hal ini, Bapak Ibu. Supaya semua yang kita harapkan, semua yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Sayangkan, rugi besar apa yang sudah kita kerjakan kalau semuanya itu menjadi sia-sia. Yang ketiga, perkatakan firman. Ya, baik di dalam suka maupun duka, firman itu menjadi bagian dalam segala situasi. Ada di mulut kita, karena firman itu berkuasa, firman itu benteng yang kuat, sehingga tidak ada musuh yang bisa menembus kita. Waktu kita melakukan 3 hal ini, membiasakan 3 hal ini ada di dalam kehidupan kita, percayalah kita akan menjadi orang yang bisa menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga firman itu sehingga iman itu benar-benar terwujud di dalam kehidupan kita. Dan semuanya tidak ada yang menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya waktu kami mengambil keputusan, Engkau sedang membiarkan Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang memutuskan iman itu ada di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga tidak ada sesuatu yang sia-sia. Segala pengharapan dan tujuan kami akan terima dengan sempurna. Tidak kekurangan satu apapun. Biarlah ini turun atas setiap kami yang mendengarkan, yang ibadah saat ini. Dan Roh Kudus menguatkan, memampukan, turut bekerja. Sehingga kami semua, Tuhan, ada menjadi bagian-bagian yang Tuhan inginkan, yaitu orang-orang yang beriman. Dan supaya Tuhan bisa memberikan semua yang sudah Tuhan sediakan, Tuhan siapkan untuk kita terima secara maksimal hari-hari ini. Dan kami semua, hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Dengan kebenaran Engkau akan berjalan, dengan kasih, kemurahan, dan anugerahnya Engkau akan hidup. Apa saja yang Engkau butuhkan, diberikannya Bapa kepadamu. Kesetiaan-Mu akan firman Tuhan membawa engkau masuk kepada kuasa kebangkitannya untuk memberikan keselamatan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.